saya tidak usah perkenalkan diri karena sudah tahu. Terima kasih atas kesempatannya untuk hari ini, dan saya akan mengajar teaching ini untuk kelas 4 semester 2. Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pagi Bu wabarakatuh. Guru. Bagaimana semua kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baik, alhamdulillah. Jadi saya harap semuanya masih sehat dan diberi semangat terus. Nah, sebelum kita memulai pembelajarannya, kita berdoa dulu. Salah satu temannya silakan pimpin doanya. Oke, siapa yang bisa? Ibu? Saya Bu. Ya, Ibu Samsidar. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Nak. Jadi semuanya sudah perhatikan grup WA? Ada absen yang saya kirim setiap sebelum memulai pembelajaran. Jadi saya harap semuanya absen dulu sebelum Ibu memulai pembelajaran. Sudah diperhatikan semua kan? Sudah Bu. Sudah. Oke. Sebelum kita mulai pembelajarannya, seperti hari-hari biasanya kita bernyanyi dulu lagu Indonesia Raya. Oke, saya harap semuanya kedengaran suaranya. Seperti biasanya, kita mulai ya. 3, 2, 3, 1, ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu, jadi Indonesia bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya, bangsa jiwanya, bangsa badannya, Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Jadi walaupun kita di rumah kita harus tetap semangat, tetap harus ingat perjuangan para pejuang-pejuang kita. Oke, saya akan paparkan materi untuk hari ini. Sudah kelihatan, Nak? Sementara, Bu. Sudah Bu. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu tanya dulu. Kemarin kalian sudah belajar tentang apa? Siapa yang masih ingat pelajarannya minggu lalu? Saya Bu. Tentang apa Nak? Perubahan energi Bu. Perubahan energi. Yang lain?
Siapa lagi? Siapa yang masih ingat? Minggu lalu kita membahas tentang energi, perubahan energi. Nah, ada kaitannya dengan sekarang masih berhubungan dengan energi. Kemarin kita membahas tentang energi fosil, energi utama. Ibu tanya lagi, siapa yang sering pergi ikut sama mamanya atau bapaknya isi bensin di Pertamina? Saya, Bu. Tanya, Ah, Bu. apa yang kalian sering lihat kejadian-kejadian sekarang di Pertamina? Apa yang kalian amati? Kalau pergi sana apa? Yang bikin malas itu pergi Tanya Pertamina. orang antri. Banyak orang antri, apalagi? Isi bensin. Pada saat isi bensin, apalagi yang kalian perhatikan? Kadang bensinnya kenapa? Ada biasa kayak asap-asap, Bu. Kalau diisi, ada keluar. Baunya Bu harum. Baunya harum. Kemudian pada saat antri lama-lama, ujung akhirnya bensinnya habis. Nah, apa hubungannya dengan pelajaran sekarang? Karena sekarang kita belajar tentang energi alternatif. Oke, kita tahu nanti apa penyebab kenapa sekarang orang di Pertamina selalu antri. Bensinnya baru berapa menit sudah habis. Banyak isi jerken. Sudah tampil? Sudah langka, Bu. Sudah tampil? Bensin, Bu. Sudah. Dunia. Oke. Nah, untuk hari ini sudah jelas tulisannya? Kecil, Bu. Kecil. Oh, besar sekali. Bagaimana? Kelihatan nih, Bu. Bagus nih, Bu. Oke, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai untuk hari ini yaitu yang saat pertama, dengan menyimak dan mengamati gambar dan video, peserta didik dapat memperjelas sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif dengan penuh kepedulian. Kedua, melalui diskusi peserta didik dapat menganalisis sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif dengan penuh kepedulian. Ketiga, setelah diskusi, peserta didik dapat menyajikan laporan hasil sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif dengan penuh kepedulian. Tujuan yang keempat, dengan melakukan wawancara dalam bentuk video, peserta didik dapat mengumpulkan informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan dengan benar. Kelima, dengan melakukan wawancara dengan merekam video, peserta didik dapat menyimpulkan informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan dengan benar. Yang ketujuh, setelah berdiskusi, peserta didik dapat melaporkan hasil wawancara tentang usaha pelestarian kekayaan hayati hewan dan tumbuhan dengan penuh kepedulian. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran yang kita ingin capai untuk hari ini. Nah, sebelumnya Ibu akan membagi kelompok. Kita di dalam kelas ada berapa orang? Yang hadir semua ya? Ada 9 orang. 9 orang, Bu. 9 orang. Jadi kita bagi 3 ya, pas. 3, 1 kelompok. Oke, kelompok 1, kelompok 1 Samsidar, Melda, siapa lagi? Artati. Kelompok 2, siapa lagi? Amira. Namira, Nikardilla, Nisa. Ya, Bu. sama Ibu Rosalinda. Oh, maaf Ibu Rosalinda tidak, sama Rosalinda. Siapa lagi? Nisa.
Oke, kita bagi 3 kelompok saja. Silakan gabung di grup yang saya sudah bagikan di grup umum. Jadi ada 3 kelompok, silakan kalian masuk di grup atau kelompok kalian masing-masing. Saya sudah perhatikan. Nah, setelah pembagian kelompok, silakan kalian perhatikan dulu. Nanti setelah kalian menyimak materi yang Ibu berikan, silakan kalian berdiskusi dengan teman kelompoknya masing-masing ya. Oke, Nak? Halo. Ya, Bu Guru. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, kita silakan simak dulu video yang Ibu putarkan. Silakan amati video. Kemudian kalian pergi diskusi dengan teman kelompoknya tentang apa yang kalian amati dalam video yang Ibu kirim ya. Jelas tidak? Jelas di Bu Guru. Kedengaran di suaranya? Kedengaran, Bu. Minyak merupakan yang sangat berguna bagi kehidupan manusia sebagai bahan pangan yang ekonomis. Nah, apa yang akan terjadi jika minyak bumi ini habis? Oke, pada saat ini kita akan membahas bersama hal yang akan terjadi jika minyak bumi di dunia ini sudah habis. Satu hari setelah minyak habis, seluruh dunia akan dikejutkan dengan informasi bahwa minyak telah menghilang dari bumi. Semua media akan memberitakan peristiwa yang mengerikan ini. Saat ini, ribuan kapal tanker tengah membawa jutaan barel minyak. Namun, negara-negara pengekspor minyak memberitakan kapal-kapal ekspor mereka masing-masing untuk kembali dan membatalkan pengeksporan minyak tersebut. Nah, perhatikan apa yang Negara yang konsumsi minyaknya lebih besar dari produksinya, khususnya Indonesia. Orang-orang mulai berbondong-bondong mengantri SPBU untuk mengisi kendaraan mereka, mungkin untuk yang terakhir kalinya. Kemacetan terparah di seluruh jalan. Semua orang mengeluarkan kendaraan mereka. Keributan terjadi, kerusuhan tak terelakkan. Penimbunan minyak terjadi di seantero negeri. Kini politik uang menjadi legal. Jalanan dan rel kereta ini sepi. Pesawat tidak ada yang diterbangkan. 4 juta orang yang akan terbang saat ini terdampar di bandara. Begitu juga dengan ratusan ribu ton kargo. Terjadi kekacauan di maskapai. Perekonomian runtuh. Perusahaan-perusahaan minyak menyimpan persediaan minyaknya dan tidak akan dipasarkan di seluruh perdagangan. Reaksi pun terjadi membentuk setiap sisi kehidupan kita. Terjadi krisis di rumah. 5 hari setelah minyak habis. Hari ini baru saja 5 hari setelah dunia kehabisan minyak. Namun, kebutuhan dasar bagi manusia saja tidak dapat dicapai. Hari ini grosir-grosir yang menjual bahan-bahan sembako mulai tutup. Tidak ada alat transportasi yang bisa mengantarkannya. Truk-truk terparkir dan kapal-kapal tersandar di pelabuhan. Kota-kota besar mendapat hantaman kuat. Toko-toko dijaga oleh tentara atau pihak yang berwenang sambil memegang senjata api tentunya. Dan listrik mulai padam di kota-kota. 30 hari setelah minyak habis. 30 hari berlalu sejak minyak bumi habis. Pemerintah mendesak agar cadangan minyak yang tersisa digunakan untuk hal-hal yang paling krusial seperti mobil PMK atau ambulans. Namun kelaparan semakin merajalela, sehingga cadangan minyak darurat kini digunakan untuk mengantar sembako
ke daerah-daerah yang membutuhkan. Beberapa alternatif pun dicanangkan. Jagung dan tebu dapat diubah menjadi etanol sebagai bahan bakar pengganti solar, sehingga kendaraan bermesin diesel segala yang dapat berjalan. Dunia mulai menanam jagung dan tebu. Lahan kosong ditanami jagung dan tebu. Beberapa kendaraan kembali ke jalan, termasuk mobil yang menggunakan tenaga listrik. 5 bulan setelah minyak habis, krisis kurangnya makanan masih tetap menjadi kendala. Di kota-kota besar, pasokan makanan yang diantar semakin berkurang. Meski makanan masih dapat diantarkan, namun ada masalah lain, sampah. Dengan tidak adanya truk-truk pengangkut sampah ke TPA, kita hanya menemui gunungan sampah di setiap sudut kota. Bahan bakar alternatif mulai mengalami masalah. Jagung dan tebu yang digunakan telah habis, sehingga produksi dihentikan hingga musim panen berikutnya. Rumah sakit mulai kehabisan pasokan kebutuhannya. Sarung tangan karet, obat-obatan, pelumas, masker, baju bedah, semuanya terbuat dari minyak. Tanpa semua itu penyakit akan menyebar lebih cepat. Orang-orang meninggalkan kota, kembali ke kampung halamannya masing-masing dengan cara apapun, termasuk dengan berjalan kaki bila perlu. 1 tahun setelah minyak habis, jutaan orang telah meninggal dunia karena kelaparan. Negara-negara semakin terisolasi. Kekuatan militer kini tak berdaya tanpa adanya minyak. Sebagian panen jagung digunakan untuk dijadikan etanol. Itu berarti semakin sedikit yang akan berakhir di meja makan. Hingga akhirnya produksi etanol pun dihentikan untuk mengimbangi kebutuhan makanan. Tidak ada kendaraan yang kembali berjalan. Banyak orang telah kembali ke gaya hidup yang sederhana. Tidak ada pilihan lain selain makan apa yang mereka tanam. Produksi makanan global sekarang telah meningkat secara lokal. Kebiasaan orang-orang menanam apa yang bisa ditanam. Efek bencana alam tak dapat ditangani dengan cepat. Korban jiwa akan jauh lebih banyak di dunia tanpa minyak ini. Sementara itu penyakit pandemik menyebar lebih cepat dari biasanya. 10 tahun setelah minyak habis. 10 tahun berlalu, banyak hal yang berubah, termasuk di luar angkasa. Satelit yang menjadi tulang punggung komunikasi dunia kini sudah tak berfungsi lagi. Sampah-sampah elektronik kini menjadi komoditi yang berharga di dunia yang mulai berjuang untuk bangkit di dunia perdagangan. Bukan hanya peralatan elektronik, botol-botol plastik bekas ini digunakan kembali. Industri lithium di Bolivia kini booming. Lithium merupakan bahan yang membuat baterai, dan orang-orang haus akan energi listrik yang dihasilkannya. Tapi masih ada bahan bakar nabati yang bisa mengembalikan perdagangan dunia seperti semula, yaitu alga. Alga dapat diproses menjadi minyak dan menghasilkan energi 30 kali lebih banyak dari biofuel lainnya. Ia merupakan SD yang dapat diperbaharui. 10 tahun setelah minyak habis, 10 miliar galon minyak yang dihasilkan dari alga kini tengah digunakan. Alat transportasi yang menggunakan minyak kini menyusul. Truk-truk kembali ke jalannya. Pasokan makanan dan keperluan rumah sakit pun dapat dipenuhi. 40 tahun setelah minyak habis. Sudah 40 tahun sejak pasokan minyak dunia menghilang. Sekarang langit menjadi jauh lebih bersih. Tak ada lagi emisi dari pesawat jet maupun motor atau mobil. Tak ada lagi polusi dari pabrik. Orang-orang mulai kembali ke kota-kota besar. Mereka mengubah jalanan dan bangunan yang ditinggalkan menjadi kebun. Orang-orang bercocok tanam di pusat kota, bahkan di atap-atap gedung. Hari-hari di mana pasokan makanan diantarkan sudah tidak ada lagi. Toko-toko makanan sudah ditinggalkan dan dilupakan. Bensin sudah tidak ada lagi. Cadangan minyak darurat sudah habis. Listrik adalah kunci transportasi. Kereta listrik kini menghubungkan orang-orang di seluruh dunia. Perkotaan mulai tumbuh di dekat jalur-jalur kereta. Kota yang lama pun ditinggalkan. Kini dunia telah berubah dari eksploitasi minyak hingga menyadari bahwa alam dapat memberikan sumber daya yang kita perlukan sebagai gantinya bila kita merawat bumi. Selama beberapa tahun, minyak telah mengubah gaya hidup kita. Minyak telah meningkatkan jumlah penduduk menjadi 2 kali lipat, lalu 3 kali lipat. Produksi makanan pun meledak, perdagangan dunia meluas. Itulah beberapa hal yang terjadi jika minyak bumi kita habis. Nah, bagaimana? Sudah disimak videonya? Sudah, Bu. Nah, bisa semua terputar videonya? Bisa, Bu. Nah, jadi
Coba, pertanyaan yang pertama, bagaimana jika energi bumi dan batu bara habis? Tadi dari gambaran yang kalian lihat di video tadi, bagaimana jika energi bumi dan batu bara itu habis? Ada? Mulai kelompok yang bisa? Tidak bisa mi kendaraan jalan, Bu Guru. Tabe Samsidan? Macet, Bu Guru. Kelompok 1, Bu Guru. Jadi supaya lebih terarah, saya tanya dulu untuk kelompok satunya. Oke, yang mewakili siapa? Saya, Bu. Nah, apa? Banyak mobil tidak bisa dipakai, Bu, karena tidak ada bensinnya. Banyak mobil yang sudah tidak bisa terpakai. Apalagi? Banyak anak-anak kelaparan karena tidak ada pengantar makanan. Banyak orang tadi kelaparan. Apalagi? Yang lain? Begitu panjangnya video. Macet, Bu Guru. Macet. Apa lagi? Banyak sampah, Bu Guru. Sampah. Aisyah? Banyak sampah, Bu. Karena tidak adanya mobil angkut sampah. Tidak ada mobil lagi. Kenapa tidak ada mobil? Tidak ada bensinnya, Bu. Tidak ada bahan Habis bakarnya. bensin. Tidak ada bensinnya, Bu. Tidak ada bahan Oke, bakarnya. semuanya alhamdulillah mengerti apa. Pertanyaan kedua, yang lain lagi ya. Apakah aktivitas manusia akan terhenti? Oke, Ibu Melda. Ibu Melda. Tika? Iya, Bu, tidak bisa. Iya, Bu. Bisa kerja ulang. Akan berhenti? Ya, Bu, karena semuanya Kenapa? Kenapa berhenti? karena semuanya kegiatan manusia butuh bahan bakar, Bu. Oke, jadi Ibu akan kirimkan LKPD untuk hasil analisis kalian nanti. Kalian isi dulu. Saya kasih waktu 20 menit untuk menyelesaikan LKPD per kelompok. Setelah itu kalian nanti perwakilannya untuk memaparkan apa yang kalian dapatkan dari hasil diskusi kalian. Oke? Ibu tunggu. Silakan ke kelompoknya. Ya, Bu. Nah, yang kalian amati dari video yang kalian amati itu di LKPD kalian ada ini. Siapa kelompok yang mau pertama tampilkan atau bacakan hasil diskusinya? Saya, Bu Guru. Nah, kelompoknya Ibu, kelompoknya dulu siapa? Namira dulu. Mana Namiranya? Biasanya Namira bersuara. Kemana Namira? Hadir, Bu Guru, hadir. Oh, kelompoknya Menantu, Ibu. Kelompoknya Namira, kemudian kelompoknya Anissa, baru kelompoknya kelompok 1. Jadi kita dari kelompok 3 dulu. Oke, Bu Namira dulu. Bu Guru. Kecil sekali pertanyaannya, Bu Guru, kecil. Ada di LKPD yang Ibu kirimkan di grup. Apa yang dapat dilakukan ketika sumber energi yang kita gunakan selama ini habis? Tadi itu. Kelompok 1, Bu Guru. Kelompok 1 dulu. Jadi kelompoknya Namira tolong perhatikan. Bu Guru. Belum, Bu Guru. Iya, kelompoknya dulu. Belum kirim jawaban teman teh. Ya, kelompoknya dulu. Kelompok 1 dulu.
Kelompoknya Namira, tolong tanggapi ya apa yang disampaikan oleh kelompoknya kelompok 1. Iya Bu Guru, terima Ya. kasih. Apa saja sumber energi alternatif? Tadi kelompok 1 sudah bahas, kalau sumber energi alternatif itu ada matahari, air, angin, arus air, sama bio, Bu. Bioenergi. Bioenergi. Terus, apa yang dapat dilakukan ketika sumber energi kita gunakan selama ini habis? Yang dapat dilakukan yaitu menggunakan sumber energi alternatif. Manfaatnya sumber energi alternatif yaitu bisa menggantikan minyak bumi sebagai sumber seperti matahari, bisa jadi sumber listrik. Seperti itu Bu Guru. Ya, pintar. Kelompok lain dulu. Ada yang mau kasih masukan atau bertanya di kelompok 1? Mau menambahkan Bu Guru, Nah, kelompok 2 ya silakan. manfaat energi alternatif dari pengamatan video yang kalian simak bisa menghemat bensin. Jadi karena ada energi alternatif, bensin tidak cepat habis. Itu saja Bu Guru. Ya, kelompok 3 tempat ada masukan atau pertanyaan yang bisa dilempar ke kelompok 1 atau kelompok 2. Yang lainnya mana? Yang lain? Ya Bu Guru, energi alternatif. Nah, bisa didapatkan dari matahari, Ya. dari air, dam, angin. Ya, betul. Halo, Ya, terdengar Ci? Halo. dengar Bu. Dengar. Dengar. Didengar Jiki. Oke. Sekira mic-ku bermasalah. Jadi apa yang Namira lakukan kalau sumber energi utama itu habis? Dari yang tadi kalian simak. Demi Bu, dari kita gunakan energi alternatif. Nah, contohnya apa? Bisa kasih contoh? Air Nah, bisa jadi tenaga, jadi listrik. oh iya, betul sekali. Yang lain? Kelompok satu yang lain? Hai Bu. Ya. Yang lain dulu, yang lain. Yang lain, yang lain. Saya Ada Bu. yang lain ini. Kelompok satu yang lain. 3 orang. Rosa. Saya Bu. Wah, coba Rosa. Satu kelompok itu Bu, Rosa. Oh iya, saya tambahkan Bu. Ya tadi dari air menggunakan kincir air, kemudian tenaga bayu, kemudian apa lagi ya? Muka bertanya saya Bu sama Rosa, Bu. cahaya, Apa Bu. itu tenaga bayu? Angin Tunggu Idar. dulu, Sidar. Biar dulu Rosalinda sebut. PLTB Iya, Bu. Bu, pembangkit listrik tenaga bayu atau angin. Yang Oh, ada di iya. Sidrap itu Bu. Oh, yang Oh, iya, betul putar Bu. sekali. Iya, yang Kincir Besar, barangkali. yang besar. Iya, di Ya. Jennifer juga kayaknya ada Bu dia. Iya, ada. Iya. Iya. Nah, Samsidar, apa yang mau ditanyakan? Sudah Ibu nah jelaskan tadi Rosa Bu. Muka bertanya apa itu tenaga bayu. Kukira bayu Ya. nama orang. Oke, jadi sudah jelas di. Nah, dari sini Ibu kemudian
akan menjelaskan sedikit tentang apa sih yang dikatakan dengan sumber energi alternatif. Nah, sambil dikerja nanti LKPD-nya dikumpul. Energi alternatif adalah istilah yang menunjukkan kepada semua sumber energi yang digunakan bertujuan untuk menggantikan bahan bakar konvensional, yaitu bahan bakar utama, akibat yang tidak dapat diharapkan dari hal tersebut. Energi alternatif atau energi pengganti utama, energi utama atau energi fosil. Jadi suatu saat dari video yang kalian tadi lihat, itulah gambarannya beberapa tahun ke depan nanti, dunia akan kehilangan energi utama, yaitu minyak bumi dan batu bara. Akhirnya orang-orang yang berpikir sehingga dia ciptakanlah namanya energi alternatif. Nah, contohnya tadi yang sudah dijelaskan, yang sudah disebutkan dijelaskan Namira, matahari bisa dijadikan apa, Nak? Lampu. Sumber energi apa? Sumber energi listrik. Listrik. Energi listrik. Dari apa biasanya? Contohnya apa? Pembuatan apa? Bu, panel tata surya. Panel surya. Jadi ada ini lampu jalan seperti atap. Ya, ini nanti dapat di jalan-jalan lampunya ada seperti atap di atasnya. Itu adalah apa itu? Kenapa itu? Padahal itu adalah panel surya. Contoh panel surya sudah banyak di kita kalau ke Makassar itu sudah banyak. Di pinggir-pinggir jalan itu sudah banyak lampu-lampunya dipasangi panel-panel surya. Yang kedua yaitu kincir. Apa ini? Kincir angin. Itu di kapan tadi, Bu? Nabila Rosa, Bu. Ini Tenaga Bayu. Ini Nabila Rosa. sidrap. Sudah ada di Sidrap. Kalau kita lewat di Sidrap, bahkan di Pinrang itu. Ada juga, Bu, di sini, di Jeneponto. Oh, di Jeneponto juga. Iya. Ini pembangkit listriknya, nama lainnya apa? Kincir angin itu apa? PLTA. Pembangkit listrik tenaga angin. Oke. Kemudian. Kalau tenaga air juga, Bu, PLTA disebut juga PLTA. PLTA. Air juga. Ya. Kalau angin Bayu. Ya. Oh, kalau angin Dedek Bayu, Bu, salah, Kak. Oke. Berarti PLTB. Ini apa? Dam. Oke. Yang sering di Suraku banyak itu. Di Suraku banyak. Di Pinrang juga banyak, Bu. Di Bili-bili. Bakaru kalau di Pinrang itu di Bakaru. Dia itu pembangkit listrik terbesar juga di Sulawesi Selatan. Kemudian solar energi atau bioenergi. Nanti kita jelaskan lagi. Oke, manfaatnya energi tadi sudah. Energi angin. Energi angin di mana? Di Sidrap tadi sudah. Energi air ada di Sorowako, ada di Pinrang, ada juga di Goa, enggak salah. Iya, Bu, ada, Bu. Di Goa. Kemudian energi panas bumi. Kalau energi panas bumi sudah ada tidak di Sulawesi Selatan? Belum ada, kapan, Bu? Belum ada. Energi panas bumi ini di daerah Jawa banyak. Di Bekasi itu ada. Kemudian energi air laut. Oke, di Sulawesi juga belum ada yang ciptakan, tapi di Indonesia sudah ada, di sekitar Jawa sudah ada. Kemudian bahan bakar bio. Ada macam-macam bio. Ada biodiesel, ada biogas, ada bioetanol. Oke, coba. Siapa yang bisa lihat perbedaan ketiganya? Sama ketiga-tiganya bio-bio, tapi perbedaannya ada.
Yang lain dulu. Siapa yang Hai, bisa Bu baca dulu Guru. yang lain? Ah, sudah Miss. Tidak Bisa, Bu. dulu yang lain. Nanti Saya mau, Bu. kayaknya kasihkan main game kayaknya nih. Hamida. Saya mau, Bu. Nah, Tika mau Tika. Tika? Ya, Nah, coba baca dulu. Bisa tidak dibaca? biodiesel yaitu sering disebut di kecil, Bu, kecil tulisannya. Sepotong di kelihatan, Bu. Nah, ayo enggak kelihatan lagi depannya, Bu. Bio. Gak apa-apa, bisa Ji bio depannya. Bio yaitu sering biodiesel Nah, itu sering disebut biosolar energi, penghasil solar energi yang berasal dari biji jarak, minyak sawit, minyak jagung, minyak goreng bekas, dan lain-lain. ya. Biogas yaitu berasal dari kotoran hewan seperti kotoran sapi, kerbau. Kemudian bioetanol yaitu fermentasi biomasa menghasilkan etanol atau etil alkohol seperti dalam kelihatan seperti apa, Bu? Nah, oke. Yang lain dulu. Sudah dibaca semua? Baru sampai seperti Bunda Tun seperti apa di Ya, bawahnya seperti kelihatan, Bu. jagung, tebu, itu Nggak dia kelihatan Bu tulisannya. Iya, Bu, ya, jadi sampai seperti saja aku baca. Ini Nah, seperti spiritus, seperti tumbuhan umbi-umbian, jagung atau tebu. Oke, Iya. sudah, Bu. Oke. Yang lain ada yang mau ditanyakan dulu? Tempat ada yang mau ditanyakan tentang bio-bionya? Ada yang masih kesulitan dengan membedakan mana biodiesel, mana biogas, mana bioetanol? Melda, bagaimana Melda? Sudah, Bu. Ya, Bisa, Bu. Nisa Bisa, kenapa Bu. Nisa? Biogas, Bu, yang berasal dari kotoran hewan. Jadi Ya. kalau seperti itu, Bu, bau kotoran sapi, Bu. Ya. Jadi ini biogas terbuat dari atau dikelola dari kotoran hewan. Ada di daerah Enrekan, saya langsung melihatnya. Jadi kotoran hewannya ini ditampung di dalam sebuah, ini gambarnya. Sudah. Nah, jadi ditampung di sebuah tampungannya. Dari situlah kemudian masuk di tampungan besarnya, dia akan menghasilkan gas. Tidak ada bau seperti kotoran hewan. Dia mengeluarkan juga bau seperti gas. Nah, karena ini adalah program pemerintahnya di sana adalah memaksimalkan, karena Enrekan itu penghasil sapi terbesar, jadi dia menggunakan juga kotorannya apa yang dia manfaatkan, sehingga ada daerah di sana dia sudah tidak menggunakan LPG lagi, tinggal cadangan mami itu LPG yang dijual. Jadi mau itu langka, mau itu apa, dia sudah tidak memakai, tinggal cadangannya, karena setiap rumah punya biogas seperti ini. Oke, jelas? Oh iya, Bu. Jelas, Bu Guru. Nah, jadi kalau ada di sekitar rumahnya bisa dikelola jadi gas. Tapi kalau satu sapi, dua sapi tidak bisa. Tidak bisa. Banyak sapi diantang, Bu. Nah, banyak sapi. Rumahnya bisa, Bu. Dekat kandang sapi itu banyak bisa. tiap hari sore-sore di pinggir jalan. Tanya masyarakatnya bisa. Karena dalam satu seperti tadi itu bisa 2-3 rumah yang menggunakan, tergantung penampungannya. Nah, yang lain bagaimana? Sudah jelas? Jelas, Bu Guru. Nah, Yang biodiesel Bu Guru.
Biodiesel. Biodiesel, jadi semua minyak-minyak bekas ditampung di situ. Kalau biodiesel, dia ini Dari bahan minyak lainnya tumbuhan. biosolar. Oh, Biosolar. Jadi tumbuhan-tumbuhan yang bisa diubah menjadi Menghasilkan solar minyak. seperti biji jarak, minyak sawit, minyak jagung, minyak goreng bekas pun sekarang itu di daerah apa itu dia itu kumpulkan, bahkan dia membeli bekas-bekas minyak goreng, dia kelola untuk dijadikan biodiesel. Oke? Nah, tugasnya, kekurangan kelebihannya biodiesel itu apa sih? Kalau dari pengamatan kalian apa? Bio energi alternatif. Dia punya kekurangan dan kelebihan. Ini sudah dipelajari di kelas 3, kekurangan kelebihannya. Siapa yang masih ingat? Di semester 1 juga ada. Ada yang ingat? Terbatas. Nah, apa? Kenapa terbatas? Bahan bakunya terbatas, Bu. Bahan bakunya terbatas, betul Linda. Ini Rosa, Bu. iya, Rosa tahu, Rosalinda. Bu. Iya. ini Rosalinda, dipanggil Linda. Bisa Rosa, bisa Linda. Rosa Iya, juga tuh iya, namanya. Nah, kalau Mira lagi. Nah, Mira, apa kekurangannya kalau energi alternatif? Kalau dilihat dari sini ambil tumbuhan. Bahan bakunya susah didapat. Nah, bahan bakunya terbatas. Iya, betul sekali. Susah didapat. Iya. Yang ketiga yaitu alat yang ada di Indonesia itu masih terbatas. Tidak Masih seperti di kurang. negara luar. Sudah lengkap alatnya. Kalau kita masih terbatas. Kalau di Pertamina itu terbagi dua kan? Bensinnya ada bensin premium. Ada bensin Ada Pertamax, Bu. Pertamax, ada bensin Pertalite. Pertalite. Ada solar. Nah, ada bio solar, ada apa? Itu semua karena premium sekarang sudah mulai langka. Jadi terbentuklah, jadi adalah namanya Pertalite. Pertalite itu adalah energi atau bahan bakar yang terbuat dari bioenergi. Tapi bukan di Indonesia yang kelola, masih luar negeri. Itu Dari bio apa dia itu, Bu Guru? Kalau Pertalite? Biogas atau biodiesel atau betanol? biodiesel. Oh, biodiesel. Iya, dia itu penghasil minyak-minyak. Iya, iya. Nah, jadi kita kembali ke LKPD-nya, sudah diperhatikan semua, sudah dikerjakan. Sudah, Jadi Bu saya Guru. tunggu nanti di Oke, kita pindah pada wawancara. Jadi tugasnya di wawancara, kalian mewawancarai, jadi tahu dulu, apa itu wawancara? Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh informasi terhadap suatu peristiwa. Apa tujuannya wawancara? Apa tujuannya? Untuk menggali informasi dari yang narasumber yang terpercaya. Menggali informasi. Jadi tugasnya kalian adalah menggali informasi. Oke? Ya, Bu. Nah, sebelum kalian mewawancarai, kalian dulu saya putarkan video tentang mana? Nah, silakan simak dulu. Assalamualaikum anak-anak, apa kabarnya hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang cara membuat pertanyaan wawancara. Sebelum Jadi, belajar, cara membuat mari kita pertanyaan berdoa sebelum terlebih kalian dahulu. membuat Berdoa, mulai.
memasuki materi cara membuat pertanyaan wawancara, kalian harus tahu terlebih dahulu pengertian dari wawancara itu sendiri. Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Orang yang mewawancarai disebut pewawancara, sedangkan orang yang diwawancarai disebut narasumber. Nah, anak-anak, sekarang kita langsung ke materi ya. Cara membuat pertanyaan wawancara. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah 1. Menentukan tema atau topik wawancara. 2. Memperhatikan fungsi penggunaan kata tanya. 3. Menyusun pertanyaan wawancara. Nah, coba perhatikan di sini cara membuat pertanyaan wawancara. Jadi kalian pertama adalah menentukan topik atau tema wawancara. Yang kedua, memperhatikan fungsi penggunaan kata tanya. Yang ketiga, menyusun pertanyaan wawancara. Jadi di setiap kelompoknya nanti silakan susun pertanyaan yang kalian akan tanyakan ke narasumber. Tadi ada 3, yaitu narasumber, apa lagi? Pewawancara. Pewawancara. Ada 2, yaitu pewawancara dan narasumber. Jadi yang kalian harus perhatikan ini. Oke, menyusun wawancara. Jadi kalian nanti bikin wawancaranya, kalian bikin pertanyaannya untuk narasumber yang kalian akan wawancarai. Kita lanjut. Nah, anak-anak, sekarang waktunya kita latihan membuat pertanyaan wawancara. Perhatikan gambar berikut. Nah, anak-anak, sebelum membuat pertanyaan wawancara, kita harus menentukan tema. Nah, dari gambar itu, tema apa ya yang tepat? Yaps, tema yang tepat adalah cara merawat hewan peliharaan. Setelah menentukan tema, langkah selanjutnya adalah memperhatikan fungsi penggunaan kata tanya dan diikuti dengan menyusun pertanyaan wawancara. Yang pertama, fungsi penggunaan kata tanya apa? Kata tanya apa berfungsi untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Contoh kalimat pertanyaan yang sesuai dengan kata tanya apa adalah, apa hewan yang Bapak pelihara? Ingat Bu, waktunya sisa 3 menit. Si penggunaan kata tanya. Oke, jadi videonya saya sudah kirim di WA. Nanti kalian perhatikan cara-cara yang kalian lakukan untuk melakukan wawancara. Jadi kalian bersama teman kelompoknya silahkan mewawancarai di sekeliling kalian. Cukup narasumbernya 1. Kemudian kalian videokan seperti nanti saya kirimkan contoh kalian memvideokan temannya atau narasumber yang kalian wawancarai. Mengerti, Nak? Nah, jadi untuk pembelajaran hari ini, karena kita dibatasi oleh waktu, saya harap semuanya tetap menjaga kesehatan, tetap patuhi protokol, ingat pesan Ibu. Kemudian, sebelum kita mengakhiri, silahkan dulu satu yang memimpin doa. Siapa? Namira. Ya, oke teman-teman, sebelum kita keluar dari room ini, marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di hari kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.